Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing komunikasi yang akan membahas tentang IMC dan promotion mix. Sebelumnya ada latar belakang. Latar belakang dari tugas ini adalah membahas tentang promotion mix dan IMC, yaitu menjelaskan tentang pengertian dari promotion mix dan IMC, fokus tujuan, elemen-elemen, dan contoh kasus dari promotion mix dan IMC. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah marketing komunikasi. Lalu ada tujuan dan audiens yang dituju. Tujuannya adalah tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui lebih detail apa itu promotion mix dan EMC, serta untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah marketing komunikasi. Dan audiens yang dituju adalah mahasiswa, agar mahasiswa paham tentang konsep promotion mix dan EMC, serta dosen mata kuliah agar dosen dapat mengoreksi tugas yang telah dibuat. Selanjutnya ada pengertian IMC dan promotion mix. IMC adalah suatu strategi yang menggabungkan berbagai jenis komunikasi pemasaran. Maksudnya adalah strategi pemasaran yang digunakan di suatu perusahaan yang mengandalkan komunikasi dengan konsumen dengan berupa promosi dan bersifat persuasif yang ditujukan kepada pelanggan atau bahkan calon pelanggan secara berkelanjutan. Fokus IMC adalah menggabungkan berbagai elemen pemasaran seperti periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, dan strategi komunikasi lainnya untuk mencapai tujuan pemasaran secara terpadu. Selanjutnya pengertian dari promotion mix adalah salah satu strategi pemasaran yang di dalamnya menggabungkan berbagai metode marketing agar bisa mencapai target marketing tertentu. Metode yang dimaksud tersebut adalah seperti sales, pengiklanan, hubungan masyarakat, dan juga pemasaran langsung. Promotion mix fokus kepada berbagai elemen promosi yang digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Fokusnya adalah menciptakan komunikasi yang terpadu dan efektif untuk mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya ada tujuan IMC dan promotion mix. Tujuan IMC yang pertama yaitu menyampaikan pesan yang konsisten berkaitan dengan produk atau jasa kepada halayak ramai. Atas kekonsistenan tersebut, calon konsumen akan benar-benar mendapatkan dan memahami pesan yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut. Yang kedua, menyatukan semua bagian yang termasuk dalam komunikasi pemasaran seperti iklan, public relation, direct marketing, media sosial, dan promosi penjualan. Mendatangkan keuntungan finansial bagi merek dalam jangka pendek dan panjang yang pada gilirannya dapat meningkatkan merek sekaligus. Lalu tujuan dari promotion mix yaitu meningkatkan kesadaran merek, brand awareness, membangun citra merek, brand image, menciptakan minat, generate interest, mendorong penjualan, drive sales, membina loyalitas pelanggan, build customer loyalty. Selanjutnya ada elemen-elemen IMC. Yang pertama ada periklanan. Periklanan menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan kepada halayak luas. Lalu yang kedua ada promosi penjualan, yaitu menawarkan insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian. Yang ketiga hubungan masyarakat, yaitu menciptakan publisitas positif tentang perusahaan atau produknya. Yang keempat, pemasaran langsung, yaitu menargetkan individu atau kelompok tertentu dengan pesan yang dipersonalisasi. Lalu yang terakhir, penjualan personal, yaitu interaksi tatap muka antara penjual dan calon pembeli untuk menjelaskan produk atau layanan dan mendorong pembelian. Dan ini contoh kasus IMC yaitu Apple. Apple menggunakan IMC untuk mempromosikan produk-produknya seperti iPhone, iPad, dan MacBook. IMC yang digunakan Apple mencakup berbagai elemen seperti periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Lalu selanjutnya ada elemen-elemen promotion mix. Yang pertama ada advertising atau periklanan, adalah salah satu metode pemasaran yang sudah umum ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Selain karena banyak pelaku bisnis yang menggunakannya, advertising juga dinilai efektif untuk meningkatkan brand awareness suatu produk atau jasa. Contoh umum dari advertising sendiri yaitu iklan di televisi, radio,
koran, majalah, banner, dan juga sosial media. Lalu yang kedua ada sales promotion. Komponen yang satu ini bisa dibilang merupakan strategi jangka pendek yang digunakan untuk mendorong konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan sesegera mungkin. Contoh umum yang sering ditemukan dari sales promotion yaitu diskon, giveaway, promo terbatas, bonus, kupon, dan sejenisnya. Lalu ada public relation. Metode public relation dibutuhkan untuk menyampaikan jasa dan juga produk yang dijual, beserta dengan citra perusahaan kepada khalayak atau banyak publik. Semakin positif citra perusahaan di masyarakat, maka semakin tinggi juga keuntungan yang bisa didapatkan. Lalu ada personal selling. Sesuai dengan namanya, metode personal selling menggunakan pendekatan pemasaran yang lebih personal. Artinya dapat melakukan penargetan konsumen terlebih dulu, lalu dilanjutkan dengan melakukan promosi, dan ada beberapa alat yang biasanya digunakan dalam melakukan personal selling, yaitu telepon, email, katalog, maupun surat. Lalu ada direct marketing. Direct marketing adalah metode promosi yang menargetkan individu atau kelompok tertentu dengan pesan yang dipersonalisasi melalui berbagai saluran seperti email, surat langsung, dan telemarketing. Dan ini contoh kasus promotion mix. Ada Samsung, yaitu smartphone merek Samsung menggunakan promotion mix untuk mempromosikan produknya. Promotion mix yang digunakan Samsung mencakup berbagai elemen seperti periklanan, yaitu iklan TV, iklan radio, dan iklan cetak. Promosi penjualan yaitu diskon, kupon, dan hadiah. Hubungan masyarakat seperti partisipasi dalam kegiatan sosial dan pemasaran langsung, contohnya pengiriman brosur ke rumah. Lalu selanjutnya ada persamaan IMC dan promotion mix. Promotion mix dan IMC memiliki persamaan dalam konsep integrasi berbagai elemen komunikasi pemasaran. Keduanya berfokus pada penggunaan kombinasi periklanan, penjualan langsung, promosi penjualan, dan public relation untuk mencapai tujuan pemasaran secara terpadu. IMC secara khusus menekankan keselarasan dan keterpaduan seluruh komunikasi pemasaran dalam suatu perusahaan. Lalu perbedaan IMC dan promotion mix yaitu yang pertama ada cakupan. Promotion mix terfokus pada berbagai elemen promosi seperti periklanan, penjualan langsung, promosi penjualan, dan public relation. IMC lebih luas mencakup integrasi seluruh komunikasi pemasaran termasuk aspek branding, pemasaran langsung, interaksi pelanggan, dan elemen lainnya. Integrasi yang kedua ada integrasi. Promotion mix lebih terbatas pada koordinasi berbagai alat komunikasi tanpa menekankan kesatuan atau konsistensi yang mendalam. EMC menekankan keselarasan dan keterpaduan seluruh pesan pemasaran untuk menciptakan gambaran yang konsisten dan terpadu di mata konsumen. Dan yang terakhir pendekatan. Promotion mix fokus pada penggunaan alat promosi individual, sedangkan IMC bersifat strategis mengarahkan pada pengembangan rencana pemasaran yang terintegrasi. Dan kesimpulan dari semuanya adalah IMC dan promotion mix adalah dua konsep yang terkait erat. IMC adalah pendekatan yang lebih luas yang mencakup semua elemen komunikasi pemasaran, sedangkan promotion mix adalah fokus yang lebih sempit pada penggunaan berbagai metode promosi untuk mencapai tujuan pemasaran. Promosi mix lebih spesifik pada alat promosi, sementara IMC mencakup pendekatan yang lebih luas dan menekankan integrasi komunikasi pemasaran secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.